Bismillahirrahmanirrahim. Pohon salam di samping sumur. Yang jawab salam, semoga panjang umur. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para alim, para kiai, para guru-guru agama, tokoh masyarakat, dan segenap pengurus Masjid Al-Huda, wabil khusus guru kita bersama beliau Al-Mukarram Ustadz Muhammad Hamdan Ashrafi, sekaligus pembina masjid kita, Masjid Al-Huda ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian yang saya cintai, satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Anas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang hari cuacanya panas. Lalu baginda Rasul masuk ke dalam rumahnya Anas, berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, bercerita-cerita. Lalu Rasulullah berbaring, kemudian tertidur. Karena cuacanya panas, berkeringat, meleleh keringat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh ibundanya Anas yang bernama Ummu Sulaim, diambilnya gelas, kemudian dicampurnya dengan sedikit air, lalu diambilnya kapas, dilapnya keringat Rasulullah yang meleleh tadi, kemudian dimasukkan ke dalam gelas yang sudah dicampur dengan sedikit air tadi. Kemudian dia minum, dan sebagian dia jadikan sebagai minyak wangi. Lalu Rasulullah terjaga. Ya Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan ini? Saya mengambil berkah ya Rasulullah. Saya mengharapkan keberkahan dari keringat yang keluar dari jasadmu yang mulia ini. Subhanallah. Begitulah para sahabat zaman dahulu memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai keringat beliau mereka jadikan sebagai minyak wangi, dan sebagian mereka minum untuk dijadikan obat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah maksum, dijamin oleh Allah masuk surga, dan memang keringat baginda Rasulullah itu wangi. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa dicek di dalam kitab-kitab sejarah atau sirah nabawiyah, bahwa memang keringat baginda Rasulullah itu wangi. Nah, maksudnya apa ini? Ini adalah tabarruk. Di dalam konsep Islam, tabarruk itu memang ada. Karena memang ada tempat-tempat yang barokah. Misalnya Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis beliau, salatu fi masjidi hadza afdalu
min alfi salatin fima siwa. Orang yang salat di masjidku ini, kata Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi, lebih mulia atau lebih afdal 1000 kali lipat kita salat di masjid lain. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram 100.000 kali kemuliaan orang yang salat di sana. Kemudian Masjidil Aqsa, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna. Di sekitar Masjidil Aqsa itu terdapat keberkahan. Kemudian Al-Quran, anzalnahu ilaika mubarakan, kami turunkan Al-Quran penuh dengan keberkahan. Oleh karenanya, mumpung kita sekarang berada di bulan suci yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Supaya apa? Dapat barokah. Mumpung di dalam bulan suci Ramadan ini, perbanyaklah kita beramal soleh, seperti salatul lail, selalu berprasangka baik sama orang, jangan bikin onar di masyarakat, jangan bikin sampah di masyarakat, jadi pembicaraan orang banyak. Supaya apa? Dapat barokah. Mumpung di bulan suci yang mulia ini, perbanyaklah kita bersedekah, walaupun hanya sebiji kurma dan seteguk air. Insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah sekarang timbul pertanyaan, apa itu barakah? Sering kita menyebutkan semoga dapat barakah, mudah-mudahan dapat barakah. Dan barakah itu apa? Di dalam konsep Islam disebutkan al-barakatu ziyadul khair, bertambah keberkahan, bertambah kebaikan. Salat tarawih dapat barakah, puasa dapat barakah. Bahkan hadis Rasulullah mengatakan, qad ja'akum syahrun azim, syahrun mubarakah, telah datang kepada kalian bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mungkin bepergian jauh, entah ke Samarinda atau ke Bontang, jangan lupa mampir masjid. Karena apa? Di masjid itu ada keberkahan. Bahkan disebutkan pula dalam satu hadis, al-barakatu ma'a bil akamil. Keberkahan itu ada pada orang yang lebih senior daripada kita. Misalnya orang tua kita, bapak kita, ibu kita, pada mereka ada keberkahan. Nah, bagaimana caranya? Doakan mereka. Kalau mereka sudah meninggal dunia, jangan lupa doakan mereka. Khususnya di sujud-sujud terakhir kita sholat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetapi di dalam hati saja Bapak Ibu, gak usah dizahirkan. Itu bukti kita cinta kepada orang tua kita. Insya Allah doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah. Dan orang tua kita yang meninggal, insya Allah akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau orang tua kita masih hidup, bagaimana caranya? Berbaktilah kepada mereka. Jangan bikin sakit hati mereka. Kalau mereka suruh, nak sholat, nak pergi ke masjid, nak sekolah, nak ayo pergi ke masjid salim, Jangan nanti ketika disuruh, nak tolong angkatkan beras sebentar Pak, lagi asik main game. Jangan seperti itu. Tapi di karya warga kita ini tidak ada. Anak-anak tuh yang jauh di sana seperti itu. Tapi kalau tempat kita ini baik semua anak-anak kita ini. Seperti itu. Supaya apa? Cium tangan mereka. Supaya apa? Dapat barokah. Yang lebih senior lagi apa? Suami kita, Bu. Ya, Bu. Suami kita itu lebih senior, Bu. Dulu waktu akad nikah, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Kemudian ibu cium tangan suami, Bu. Betul ya, Bu? Betul, Bu? Ibu sayang suami, Bu? Bapak sayang istri, Pak? Bapak sayang istri? Jagalah istri, jangan kau sakiti.
senyumnya istri, senyumnya bidadari. Betul Bu? Kalau istri marah-marah, bapak-bapak tak usah gundah, ambil duit yang warna merah, ibu akan senyum indah. Cocok Bu? Ibu sayang suami Bu? Jagalah suami, jangan kau khianati, murkanya suami, murkanya ilahi. Kalau suami kawin lagi, ibu-ibu tak usah sedih, walaupun ditinggal pergi, ibu ikhlaskan hati. Cocok Bu? Kalau tidak cocok Bu, sering-sering cium tangan suami. Suami mau kerja, cium tangan suami. Suami selesai sholat, cium tangan suami. Lebih sering ibu cium tangan suami, insya Allah keberkahan akan bertambah banyak. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.